Nah, hari ini Uki akan menemani teman-teman lagi ya untuk ada di acara Diplomat Success Challenge, dan kali ini kita di DSC Campus Roadshow gitu. Tentunya karena di Malang ini nggak hanya ada 1-2 kampus, kita mengundang dari 15 kampus partner yang ada di Kota Malang untuk bisa ikut nih dengan kita di sini sama-sama sharing gitu di acara DSC ini dengan tema Be a Productivity and Inspiring Youth gitu. Kenapa? Karena kita sebagai anak muda nggak boleh dong harus bermalas-malasan, kita harus produktif ya gitu. Soalnya kalau kita nanti malas-malasan, apa nanti kita suksesnya gitu. Mungkin boleh nih langsung kita sapa kali ya. Selamat pagi Kak Tasya. Selamat pagi Mas Uki, selamat pagi Challengers yang dari Malang. Apa kabar pagi ini? Mudah-mudahan sehat baik semuanya. Baik, alhamdulillah baik nih Kak Tasya. Kak Tasya juga gimana nih kabarnya Kak Tasya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke, sudah siap ya Kak Tasya untuk sharing hari ini? Siap, insya Allah mudah-mudahan sharingnya hari ini bermanfaat buat semuanya. Amin. Oke. Nah, tapi kita nggak cuma ditemenin Kak Tasya aja nih, kita ditemenin juga oleh salah satu CEO dan founder muda dari startup yang ada di Kota Malang. Siapa itu? Kita langsung saja panggil nih. Selamat pagi Mas Dery Fato. Halo, selamat pagi. Salam diplomat, Malang siap jadi gebrakan. Siap, Malang siap bikin gebrakan. Harus mau bikin gebrakan sih. Harus mau ya. Gimana Mas Dery kabarnya? Alhamdulillah sehat. Pagi-pagi harus semangat nih. Dan memang sengaja di Malang ini kami mengundang dari 15 kampus partner. Kalau di Malang sendiri sih ada sekitar 30 sekian kampus yang ada di Malang. Tapi kita di sini punya 15 kampus partner. Di sini aku spill ya. Yang pertama ada kampus Asia, ada Siki, ada STIM Malang Kucet Suara, ada Universitas Negeri Malang, Universitas Muhammadiyah Malang, Universitas Widya Gama, Universitas Merdeka, Badan Inkubator Universitas Kanjuruhan Malang, Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya, BINUS, Unisma, dan juga Departemen Inovasi dan Inkubasi Bisnis Universitas Brawijaya. Gitu. Jadi teman-teman semuanya ini rata-rata mahasiswa dan luar biasa ya semangatnya mau ikutan kita di pagi-pagi ini untuk sharing gitu. Dari tahun 2009 aku masuk ke UI itu aku udah mulai internship. Jadi biasa lah ya, zaman dulu kita pengen punya duit sendiri gitu ya kalau zaman dulu. Jadi coba-coba internship lah gitu. Dari 2011 akhirnya aku start kerja, udah masuk ke agency mulai dari junior account. Aku pindah sebelum masuk ke lanjutin waktu ke Inggris itu aku udah selesai di account eksekutif. Waktu itu aku megang zaman dulu belum ada digital, jadi aku waktu itu pemegangnya kayak TV, iklan-iklan untuk TV, iklan-iklan untuk print, dan iklan untuk radio. Jadi waktu itu kita masih main di situ sampai aku lulus dari Inggris. Aku baru masuk ke dunia digital. Startnya di tahun 2014. Itu masih di senior account eksekutif, lanjut aku jadi account manager, sampai terakhir aku di senior account manager itu masih di agency. Tahun 2017-2018 itu akhirnya aku berhenti karena aku udah menikah, mau ke jenjang hidup yang lebih tinggi ya, memiliki keluarga dan memiliki anak gitu. Jadi mencari pekerjaan yang lebih fleksibel, dan saat itu aku mulai bergabung di timnya Negeri Slavina. Memang waktu itu belum ada PT dengan Rans ya, jadi waktu itu masih personal. Nah mulai dari situ aku bareng-bareng mengerjakan kosmetik, aku bareng-bareng sempat jadi influencer manager juga untuk Caca waktu itu. Lalu di 2020 terakhir aku akhirnya mulai coba-coba untuk start di dunia entrepreneur, itu masuk ke F&B bisnis di Brule dari 2020 waktu pas pandemi kemarin. Lalu di 2021 akhirnya Mbak Gigi sama Caca waktu itu udah kita bareng-bareng akhirnya menseriskan gitu, kayak ibaratnya yang kita jalanin akhirnya kita bikin PT bersama dengan Rans Business Indonesia.
Gitu sih story dari aku so far. Nah, Mas Dery Fatul ini kan masih mahasiswa ya, karena dulu aku juga satu fakultas nih sama Mas Dery Fatul gitu di Vokasi UB, dan sekarang Mas Dery Fatul melanjutkan di Fakultas Ilmu Komputer ya Mas Dery ya, gitu. Masih mahasiswa tapi sudah bisa bikin startupnya sendiri. Kok bisa? Itu pertanyaan teman-teman selalu, kok bisa ya? Gitu. Gimana Mas Dery? Oke, jadi mungkin sebenarnya semua background teman-teman, mungkin di sini banyak teman-teman mahasiswa, apapun backgroundnya. Kalau mungkin teman-teman masuk ke bisnis, mungkin teman-teman mulainya dari lomba ya. Karena dulu aku di lomba, kuliah dulu juga keluarga nggak ada yang background bisnis, jadi nggak ada yang dorongan bisnis, nggak ada. Jadi kuliah juga bukan yang dunia bisnis gitu ya, ekonomi dan sebagainya. Nggak ada ketergantungan, biar nggak ada ketergantungan sama orang tua. Dulu itu lomba, akhirnya dari lomba dapat uang dan lain sebagainya. Akhirnya sampai satu titik pas saat jadi mau pres itu mulai agak bosen nih lomba, jadi masuk ke tingkat selanjutnya. Kalau di lomba kan ada esai, tingkat atasnya esai itu LKTI, atas LKTI itu lomba bisnis. Nah, dari lomba bisnis ini mulai nih nggak sengaja, bukan nggak sengaja ya, mulai langkah pertama untuk masuk inkubator ya. Di UB kan ada inkubatornya, mungkin kayak di SC ini sebagai inkubator teman-teman langkah pertama mulai bisnis gitu. Jadi dari langkah pertama teman-teman mulai bisnis, atau saya dulu mulai bisnis, dari situ mulai ngerasain bahwa dunia bisnis itu banyak yang harus pelajari dan sebagainya, jadi tantangannya lebih banyak dan sebagainya. Mungkin itu jadi semangat sampai sekarang, belajar hal baru. Yang kemarinnya lomba cuma gitu-gitu aja, sekarang masuk dunia bisnis, teman-teman bisa luas dari keuangan, bisnis, manajemen, komunikasi, semua dipelajari di bisnis. Nah, yang bikin penasaran, mungkin teman-teman juga mau tahu nih, sebenarnya MyEco itu apa sih Mas? Terus kalau misalkan kita bicara tentang startup nih, pasti kan kalau startup itu suka cari masalah ya Mas ya. Istilahnya cari masalah karena kita solve the problem gitu ya. Gitu. Masalah apa sih yang dicari-cari sama Mas Dery sampai bisa timbul namanya MyEco itu? Oke, jadi mungkin singkatnya MyEco itu biar ke gambar garis besarnya MyEco itu apa sih, kita perusahaan atau kita sebenarnya fokusnya ke startup ya. Jadi mungkin Kak Tasya kan fokusnya ke bisnis langsung, jadi hari pertama harus fit. Startup itu fokusnya ke problem yang kita solve, dari situ kita banyaknya bukan profitnya tapi validasi sama traction-nya. Nah, kalau di startup MyEco itu fokusnya adalah solusi teknologi one stop solution untuk smart home penghematan listrik. Jadi masalah utamanya itu kita nyasarnya adalah rumah tangga. Dari rumah tangga itu sebenarnya dulu masa pandemi kita keluarnya, pandemi itu pasti banyak berita, pasti viral banget. PLN tiba-tiba kita bayarnya 200.000, tiba-tiba 1 juta. Nah, itu kan masalah kayak gaya hidup ya, biasanya lampunya menyalanya sehari cuma 2 jam, tiba-tiba pas pandemi jadi 5 jam, atau ada pemborosan lain di pandemi, atau bahkan di pandemi jadi malas matikan lampu, jadi lupa matikan lampu, di situ akan terjadi pemborosan. Nah, masalah itu yang kita capture, masalah itu yang kita validasi sehingga ada solusi untuk otomatisasi penghematannya. Jadi otomatisasi, kita nggak usah matikan, kita tanpa nginget-nginget setiap hari, kita udah diingetin sama aplikasinya MyEco, itu udah bisa menurunin penggunaan listrik. Jadi bukan kita kayak di pasaran, kalau kalian cari mungkin penghemat listrik keluarnya kan ada 2 produk, kapasitor bank dan itu bukan merek ya, jenisnya kapasitor bank dan kartu ACP. Itu juga dibuktikan oleh PLN nggak dapat menghemat lagi listriknya. Demand-nya besar nih, masalahnya besar, banyak ibu-ibu rumah tangga ini mengeluhkan pemborosan listrik, tapi solusi yang ada di pasaran itu masih fake, dan PLN pun menganggap itu juga masih belum menghemat. Akhirnya MyEco hadir dengan otomatisasi itu, dan juga alhamdulillah sudah terbukti, sudah terjual ribuan produk di Tokopedia, bisa men-solve untuk penghematan listrik dari otomatisasinya. Mungkin itu sih. Nah, kalau Mas Dery ini kan kuliah kan ya udah kuliah sendiri gitu ya, cara bagi waktunya gimana Mas? Kalau dulu aku waktu kuliah ini soalnya cuma kuliah ngopi gitu. Kalau Mas Dery, kok bisa Mas Dery bagi waktu itu? Oke. Masalahnya sebenarnya kalau di kita itu bukan waktu aja ya. Aku nemuin itu ngerasain ada 3T. Kalau di Indonesia masalah terluar tertinggal dan T-nya apa. Nah, kalau di kita mungkin yang agak menjadi PR yang harus di manajemen itu 3T-nya, ada time, ada tim, ada task. Jadi kalau kita startup ada bisnis, ada usaha, di luar kuliah ada time. Jadi manajemen waktunya sebenarnya singkat sih. Kalau orang tanya gimana manajemen waktunya, itu singkat. Kita sekedar tahu apa yang mau kita lakukan hari ini, besok dan sebagainya.
sesingkat itu kita udah bisa manajemen waktu. Hari ini mau ngapain, jadi kita nggak males ada PRA, ada PRB dan PRC harus selesai baru kita healing atau main game, itu terserah. Yang penting manajemen waktu, bukan kita bagi 1 jam harus ngerjain apa, tapi kita tahu sehari itu ada task apa, setahun ada task apa, nanti tanggal tertentu ada task apa. Sekedar kita tahu mengerjakan apa itu udah manajemen waktu yang lebih bagus. Terus yang kedua itu ada tim terkait kita di kuliah, dimanapun kerja, apalagi di startup atau di wirausaha dan sebagainya, pasti tim itu pasti paling kerasa. Karena dulu aku di Maeko dari awal 19 orang sempat down jadi 6 orang dan sekarang udah 20 orang, itu juga karena manajemen timku yang dulu mungkin belum bisa manajemen orang banyak. Dan manajemen tim itu penting, kita manage berapa orang dengan beberapa pemikiran, dengan beberapa opini yang berbeda, itu penting. Yang 3 ada time, tim sama task ya. Nah, task ini juga yang kita rasakan, misalkan aku kuliah ada tugas kuliah ada dan lain sebagainya, terus di startup ada, di Komnas ada. Nah, ini task ini harus manage dengan baik, apalagi di startup ada marketing, R&D, operasional, produksi dan lain sebagainya, banyak banget. Nah, intinya di sini kalau kita time manajemennya tahu kita hari ini mau ngerjain apa, pasti task itu akan selesai. Nah, 3T ini akan tersinkron dengan bagus kalau manajemen waktu kita bagus, manajemen SDM kita bagus, sehingga kita bisa mendelegasikan task kita ke orang lain, kita bisa membagi waktu kita yang lebih prioritas untuk kita kerjakan. Jadi kalau di startup ada hustler, investor, hacker, itu juga untuk membagi. Yang terakhir mungkin mindset kita kalau develop suatu usaha itu, kalau mungkin sekarang background kalian ada yang dari MIPA, ada yang dari teknik, ada yang dari apapun background kalian sosial, tapi kalau dimasuk bisnis mindsetnya cuma satu, yaitu kalau apalagi di startup mindsetnya cuma satu, yaitu adalah customer centric. Kalau aku di product centric, ada product centric, ada customer centric. Kalau product centric aku backgroundku IT dulu, ngomonginnya canggih-canggihan, bagus-bagusan. Tapi kalau customer centric, ngomonginnya apa yang dibutuhkan oleh customer. Kalau atasnya apa yang bajunya pas untuk customer, atau yang makan brulingnya enak untuk customer. Kalau di aku, produk apa yang bisa men-solve solusi dari customer. Mungkin gitu sih, Kak Oki. Sebelumnya aku mau bilang dulu, Mas Dery keren banget, berarti memang sambil kuliah tuh benar-benar membuat semua bisnisnya gila sih, super produktif ya. Aku salut banget loh. Maksudnya mungkin ini aku juga mau ngasih tahu buat teman-teman anak-anak kuliah yang teman-teman kuliahku gitu, teman-teman kuliah yang lain gitu. Sebenarnya kalau untuk yang penting di saat kita ada kemauan, pasti ada aja ya jalannya. Sebenarnya kita mau, yang penting kita pengen, yang penting kita mau, kita yakin kita bisa. Sebenarnya untuk membagi waktu tuh pasti ada lah jalan yang bagi waktu gitu. Kayak zaman waktu dulu aku ingat teman-temanku juga banyak yang anak-anak kreatif. Pada akhirnya mereka coba sedikit-sedikit dulu, misalkan kayak freelance dulu gitu ya. Jadi sembari misalkan pulang kampus ngerjain kerjaan sedikit-sedikit gitu. Nanti lama-lama akan adjust sendiri, teman-teman akan tahu pasti waktunya. Aku juga ngeliat Mas Dery pasti juga awal-awalnya kan sedikit dulu gitu, lama-lama ini udah tahu nih, udah bisa ditambahin skopnya, akhirnya sampai sukses kayak gini, keren banget.